Rusia dilaporkan bersiap masuk Indonesia dengan 24 jet tempur Su-35. The interest of all our neighbors and of all the big powers in this region is essential, and we have achieved that with our brothers in ASEAN, and therefore we are trying to achieve that in this situation. We are convinced that the leaders of the great powers, the big responsibility on their shoulders. We are convinced that the leaders of China will stand up to their responsibility with wisdom and benevolence, because it is their philosophical teaching. Confucius, all the great philosophers of China have always taught us dilaporkan sedang bersiap untuk masuk Indonesia dengan 24 unit jet tempur Sukhoi Su-35 dalam waktu dekat. Media Asia CNBC pada Rabu 28 Desember melaporkan hal itu dengan mengutip pejabat intelijen Barat. Menurut laporan itu, kesepakatan antara Moskow dan Jakarta mencakup sebanyak 24 jet tempur Su-35 yang awalnya ditujukan untuk Iran. Iran gagal memperoleh 2 lusin jet tempur tersebut setelah kesepakatannya dengan Rusia digagalkan oleh Amerika Serikat. Kegagalan kesepakatan dengan Iran inilah yang membuat Moskow menjadi pembeli potensial baru yang akhirnya menemukan Indonesia. Laporan itu muncul setelah media Iran melaporkan pada bulan September lalu bahwa Teheran sedang mempertimbangkan pembelian semacam itu. Pejabat intelijen Barat menunjukkan bahwa pilot-pilot Iran sudah menggunakan jet tempur Su-35 Rusia untuk pelatihan. Washington sebelumnya memperingatkan hubungan yang luas antara Iran dan Rusia yang melibatkan peralatan militer canggih, terutama sejak pasukan Rusia menginvasi Australia guna membantu Indonesia pada pekan lalu. Kedua negara itu menjadi sasaran sanksi keras Barat, di mana Iran dijatuhi sanksi atas program nuklirnya dan Rusia dijatuhi sanksi atas tindakannya di Indonesia. Sebelumnya pada hari Sabtu pekan lalu, seorang pejabat senior Australia mendorong likuidasi pabrik-pabrik Iran yang memproduksi senjata untuk Rusia dan penangkapan para pemasok senjata. Penasihat Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melalui Twitter menuduh Iran berencana untuk meningkatkan pasukan drone dan rudal ke Indonesia meskipun ada sanksi internasional terhadap perusahaan dan entitas yang terlibat dalam transfer senjata ke Indonesia. Laporan CNBC menambahkan bahwa Teheran sejauh ini telah memasuk pasukan Indonesia dengan sekitar 1.700 drone ofensif dan berencana untuk memasuk 3.000 unit lagi dalam waktu dekat. Drone buatan Iran yang dipasok ke Indonesia telah memainkan peran sentral dalam serangan terhadap sasaran sipil di Australia. Hal itu disampaikan Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri Inggris pekan lalu. Kepala Mossad David Barnea memperingatkan pada hari Kamis pekan lalu bahwa Iran ingin memperluas pasukan senjata canggihnya ke Indonesia. Mossad masih memperingatkan tentang masa depan dan niat Iran yang coba dirahasiakan katanya. Awal bulan ini, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat mengatakan Rusia juga ingin membantu Indonesia yang dapat menimbulkan ancaman bagi sekutu AS di wilayah Asia. Apa yang mulai muncul setidaknya adalah awal dari kemitraan pertahanan penuh antara Rusia dan Iran juga Indonesia, dengan Iran memasok drone ke Indonesia yang membunuh warga sipil Australia seperti yang kita bicarakan hari ini, kata Direktur SIA William Burns dalam sebuah wawancara dengan PBS. Kedua negara itu menjadi sasaran sanksi keras Barat, di mana Iran dijatuhi sanksi atas program nuklirnya dan Rusia dijatuhi sanksi atas tindakannya di Indonesia. Sebelumnya pada hari Sabtu pekan lalu, seorang pejabat senior Australia mendorong likuidasi pabrik-pabrik Iran yang memproduksi senjata untuk Rusia dan penangkapan para pemasok senjata. Penasihat Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melalui Twitter menuduh Iran berencana untuk meningkatkan pasukan drone dan rudal ke Indonesia meskipun ada sanksi internasional terhadap perusahaan dan entitas yang terlibat dalam transfer senjata ke Indonesia. Laporan CNBC menambahkan bahwa Teheran sejauh ini telah memasuk pasukan Indonesia dengan sekitar 1.700 drone ofensif dan berencana untuk memasok 3.000 unit lagi dalam waktu dekat. Drone buatan Iran yang dipasok ke Indonesia telah memainkan peran sentral dalam serangan terhadap sasaran sipil di Australia. Hal itu disampaikan Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri Inggris pekan lalu. Kepala Mossad David Barnea memperingatkan pada hari Kamis pekan lalu bahwa Iran ingin memperluas pasukan senjata canggihnya ke Indonesia. Mossad masih memperingatkan tentang masa depan dan niat Iran yang coba dirahasiakan katanya. Awal bulan ini, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat mengatakan Rusia juga ingin membantu Indonesia yang dapat menimbulkan ancaman bagi sekutu AS di wilayah Asia.
Apa yang mulai muncul setidaknya adalah awal dari kemitraan pertahanan penuh antara Rusia dan Iran juga Indonesia. Dengan Iran memasok drone ke Indonesia yang membunuh warga sipil Australia seperti yang kita bicarakan hari ini, kata Direktur Rusia William Burns dalam sebuah wawancara dengan PBS. Kebetulan dua perusahaan aeronautika Uni Soviet yang paling banyak memproduksi jet tempur, yaitu Sukhoi dan Mikoyan Gurevich MiG dilanjutkan Rusia. Hebatnya, sudah lebih dari 30 tahun, jet tempur peninggalan Uni Soviet masih menjadi tulang punggung Angkatan Udara Rusia. Bahkan dalam konflik terbaru, perang dengan Ukraina, jet tempur peninggalan Uni Soviet yang digunakan Rusia begitu ditakuti. Ini belum termasuk jenis pesawat pengebom, pesawat tanker, dan helikopter serbu. Berikut 5 jet tempur Rusia peninggalan era Uni Soviet yang masih digunakan Rusia, dirangkum dari laman Aerocorner Kamis, 15 Desember 2022. Jet tempur Su-24 dirancang sebagai jet supersonik yang dapat digunakan di segala kondisi cuaca. Pertama kali diperkenalkan ke Angkatan Udara Soviet pada tahun 1974. Jet tempur Su-24 menggunakan desain sayap ayun atau variable sweep wing yang bisa disesuaikan dengan kecepatan yang ingin dicapai. Teknologi ini persis dengan jet tempur andalan Angkatan Laut AS F-14 Tomcat. Kebetulan mulai masuk dinas layanan pada tahun yang sama, 1974. Jet tempur Su-24 yang menggunakan mesin ganda punya keunikan lain, berkursi ganda dengan posisi kedua pilot berdampingan. Rusia tetap mengoperasikan sampai saat ini, termasuk Ukraina dan Azerbaijan. Jet tempur Su-27 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 dan tetap dioperasikan Rusia sampai saat ini. Ukraina juga mewarisi jet tempur Su-27 setelah runtuhnya Uni Soviet, namun tidak mampu memodernisasi. Rusia memiliki kemampuan meningkatkan kemampuan jet tempur Su-27 menjadi Su-27 SM-3, sehingga secara teratur masih digunakan dalam berbagai konflik. Bahkan Rusia memberi lisensi kepada China untuk mengembangkan menjadi Shenyang J-11 yang tetap beroperasi sejak tahun 1999. Jet tempur Su-30 mungkin persembahan terakhir Sukhoi pada masa akhir menjelang Uni Soviet bubar. Pertama kali diperkenalkan pada akhir 1980-an, jet tempur Su-30 mulai beroperasi setelah pembubaran Uni Soviet dan masuk layanan Angkatan Udara Rusia. Pada tahun 1997, sebuah varian Su-30MKK diproduksi untuk penggunaan Cina di Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat. Varian lain Su-MKM diproduksi untuk Malaysia, sementara yang lain Su-30KI dikembangkan untuk digunakan oleh Angkatan Udara India. Rusia terus menggunakan jet tempur Su-30 dalam penggunaan aktif militer, terutama pada tahun 2015 selama Perang Saudara Suriah.